Nanti malam guys ya, tepat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, kita akan menyaksikan ya semifinal antara timnas kebanggaan kita melawan Uzbekistan ya. Dan kita doakan guys ya, timnas kita bisa mampu mengalahkan Uzbekistan dan melaju ke final ya, dan menjadi juara. Itu harapan kita semua ya. Seperti yang saya bilang guys ya, saya percaya timnas kita bakal melaju ke final dan menjadi juara. Karena saya yakin dan percaya bahwa mentalitas juara, mentalitas pejuang tertanam kokoh di dalam diri punggawa-punggawa timnas kita ya. Dan satu lagi, karena mereka memiliki sikap yang rendah hati dan tidak jumawa. Karena itulah mereka akan menjadi juara. Karena kita semua tahulah ya, sikap jumawa itu justru akan menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat buruk ya. Contohnya saja seperti Malaysia. Ya kan, kita tahu sendiri kan, mereka itu terlalu jumawa, sempat mengolok-olok kita, timnas kita, bahwa timnas kita itu tidak akan pernah bisa melaju ke babak berikutnya. Dan bahkan timnas kita dianggap sebagai timnas yang tidak akan mampu bersaing di Piala Asia ya. Mereka menganggap seperti itu. Bahkan ada juga para komentarnya mereka itu mengatakan ya, bahwa kelak yang akan lolos ke putaran berikutnya adalah Thailand dan Malaysia ya. Gembar-gembornya mereka kan seperti itu, tapi ternyata apa yang terjadi? Hey kid, don't ever let them. Halo sobat bola sekalian, berita timnas hari ini adalah kekalahan ketiga timnas U23 Malaysia di Piala Asia U23 2024 menegaskan sepak bola tim negeri jiran itu sedang sekarat. Harimau Muda mengakhiri turnamen 2 tahunan AFC tersebut tanpa poin. Dalam laga penutupnya di grup D di Stadion Al Janoub Al Wakrah Rabu 24 April 2024, Malaysia menyerah 1-2 kepada Kuwait. Tekad pelatih Juan Torres Gerindo dan seluruh pemainnya untuk mengembalikan kebanggaan nasional Malaysia pada laga terakhir gagal terwujud. Namun, masih ada setitik kecil kebanggaan karena Malaysia berhasil mencetak gol ke gawang Kuwait. Sebab dalam 2 laga sebelumnya, Harimau Muda dikalahkan Uzbekistan dan Vietnam dengan skor kembar 2-0. Kekalahan Malaysia dari Kuwait diwarnai petaka kartu merah terhadap kiper Sik Izan pada menit ke-45. Sik Izan berusaha menghalau bola dari luar kotak penalti, tapi malah menjatuhkan pemain Kuwait Salman Al-Awadi. Dia diusir wasit Alec King setelah dicek melalui video asisten referee VAR. Singizan juga mengalami benturan keras di kepalanya saat bentrok dengan Salman dan menerima perawatan medis. Insiden itu berdampak buruk pada Malaysia karena striker Lukman Hakim Syamsuddin harus dikorbankan agar kiper cadangan Firdaus Irman Fadil masuk. Sungguh hari yang sangat menyedihkan bagi timnas Malaysia U23. Pada menit ke-84, giliran Kuwait yang harus bermain dengan 10 orang pemain setelah Salman Al-Awadi mendapat kartu merah karena melakukan pelanggaran brutal terhadap Umar Hakim. Kegagalan total Malaysia di Piala Asia U23 2024 ini berimbas pada penilaian peringkatnya. AFC menetapkan Harimau Muda sebagai tim paling buruk atau berada di peringkat terakhir dari 16 peserta turnamen 2 tahunan di Qatar itu. Paling buncit ya, aduh. Dan tim paling banyak menerima gol ya guys ya. Dengan statistik tanpa pernah menang, mencetak 1 gol dan kebobolan 6 gol, Malaysia mengantongi selisih gol -5. Uni Emirat Arab persis di atasnya atau peringkat ke-15 dengan selisih -4. Di atasnya lagi atau peringkat terburuk ke-14 ada Yordania dengan 1 poin. Menurut AFC Competition Operation Manual,
Menentukan peringkat itu didasarkan secara berurutan mulai dari posisi akhir di grup terkait, lalu beranjak ke tingkat lebih umum di semua grup dalam hal poin, selisih gol, jumlah gol yang dicetak, hingga poin disiplin, serta terakhir posisi undian. Peringkat ke-9 sampai ke-16 dikelompokkan sebagai tim yang tersingkir di fase grup. Sedangkan timnas U23 Indonesia masuk dalam kelompok 1 sampai 8 yang lolos ke perempat final. Keren, Kelompok guys. itu akan dibagi lagi menjadi 2 bagian, yakni 4 semifinalis dan 4 yang tersingkir di perempat final. Dari 4 semifinalis, 3 terbaik yaitu juara, runner up, peringkat ketiga otomatis mendapat tiket tampil di Olimpiade Paris 2024. Sementara peringkat keempat berkesempatan menyusul dengan syarat menang atas Guinea dalam laga playoff. Guinea, ya, playoff. Dalam konferensi pers pasca laga, pelatih Garrido meminta maaf kepada seluruh supporter sepak bola Malaysia karena gagal memenuhi target lolos ke perempat final. Pelatih berusia 44 tahun itu mengaku sulit menggambarkan perasaannya dan situasi tim hingga menerima hasil mengecewakan yang tak disangka-sangka. Bersaing di laga ini setelah 2 kekalahan beruntun sangatlah sulit, apalagi harus bermain dengan 10 pemain, ucapnya seperti dikutip dari kantor berita Malaysia. Nah, sobat bola sekalian, bagaimana tanggapan kalian tentang penilaian AFC ini? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Sudah sama-sama kita lihat sendiri ya bagaimana peringkat paling buncitnya Malaysia ya. Kebobolan 6 ya kan, cuman bisa masukkan 1 gol, jadi -5 ya. Di atasnya Uni Emirat Arab. Seperti yang saya bilang di awal tadi guys, inilah akibat dari kejumawaan yang berlebihan. Kan sama-sama kita lihat sendiri, mereka sempat mengolok-olok kita, ya kan. Mereka sempat mengatakan bahwa timnas kita tidak akan mampu bersaing di Piala Asia. Bahkan mereka koar-koar bahwa hanya mereka dan Thailand yang akan masuk ke putaran berikutnya. Tapi kenyataannya apa? Justru mereka menjadi tim yang sangat buruk di AFC di Piala Asia ini. Yang jelas intinya seperti saya tadi bilang guys, timnas kita jangan sampai jumawa. Kita orang-orang Indonesia jangan sampai jumawa. Tetap rendah hati. Tetap menganggap semua lawan berat. Ya, jangan pernah menganggap remeh siapapun. Lawan siapapun kita jangan pernah menganggap remeh. Kalau kita menganggap lawan remeh, kita akan menyepelekan setiap pertandingan. Tetapi kalau kita menganggap semua lawan itu berat, kita akan serius, kita akan semangat, kita akan penuh perjuangan melakoni pertandingan tersebut. Saya yakin kok timnas kita itu tidak seperti itu ya. Saya yakin banget timnas kita itu tidak pernah menganggap remeh siapapun lawannya. Saya juga percaya timnas kita ini memiliki mentalitas pejuang yang sangat luar biasa ya. Karena gen pejuang itu sudah mendarah daging di dalam diri mereka semua, pantang menyerah. Dan mentalitas juara itu jelas terlihat dari punggawa kita ya. Dan kita doakan ya guys ya, nanti malam tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, Indonesia akan menghadapi Uzbekistan. Kita dukung guys ya, dan selalu kita berikan doa supaya timnas kita dapat memenangkan pertandingan tersebut ya. Dan sampai di sini dulu guys videonya. Kalau menurut teman-teman seperti apa ini, kasih komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.